Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dari diskusi tugas kelompok kami, yakni penerapan algoritma Cummins clustering untuk segmentasi profil UMKM. Yang tujuannya untuk memahami masalah dan tujuan analisis clustering UMKM. Oke, anggota kelompok kami ada dua, yakni satu, saya Hairul Anwar dengan NIM 23081019 dan teman saya Arfat dengan NIM 23081025. Untuk latar belakang masalahnya, heterogenitas data pelaku UMKM memiliki karakteristik yang sangat beragam. Ini omset 15-55 juta, aset 24-230 juta, inefisiensi kebijakan, program bantuan seringkali bersifat one size fit all, ini pukul rata, dan risiko bantuan menjadi salah sasaran. Contoh, bantuan modal hibah diberikan kepada usaha yang sudah mapan, sementara usaha rintisan justru mendapat pelatihan yang tidak relevan. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Dinas atau organisasi membutuhkan metode berbasis data driven untuk memetakan profil UMKM secara objektif. Yang kedua, diperlukan sistem yang mampu melakukan segmentasi otomatis tanpa bias subjektif manusia. Oke. Untuk tujuan analisis clusteringnya, tujuan utama penerapan algoritma clustering pada dataset ini adalah satu, segmentasi pelanggan UMKM, yakni mengelompokkan 50 data UMKM ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan atribut. Ini ada di kelas finansial, omset, laba bersih, aset, operasional, jumlah karyawan, lama usaha, dan teknologi, tingkat digitalisasi. 2. Profiling karakteristik, mengidentifikasi ciri khas setiap kelompok. Misal menemukan kelompok mana omset tertinggi tapi digitalisasi rendah versus aset kecil tapi digitalisasi tinggi. Untuk pemanfaatan hasil bagi pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil actionable insight hasil clustering akan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan strategis. 1. Efisiensi alokasi anggaran, klaster bawah, prioritas bantuan sosial atau hibah modal. Untuk klaster atas, diprioritaskan akses investasi dan pasar ekspor. Oke, untuk strategi pembinaan tepat guna, kita menyesuaikan materi pelatihan dengan profil cluster. Misal, pelatihan dasar versus pelatihan manajemen lanjutan. Untuk evaluasi program, kita menggunakan cluster sebagai tolak ukur keberhasilan. Apakah UMKM binaan berhasil naik kelas atau pindah ke cluster yang lebih baik? Oke, di data understanding ini ada 50 record data, yakni data UMKM. Atributnya ada 7, ada ID, ada 5 data numerik, ada 1 kategorikal, ada data numerik, yakni omset, laba bersih, jumlah karyawan, dan nama usaha, dan data kategorikalnya digitalisasi, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Oke, untuk distribusi omsetnya tersebar dari 15 juta hingga 95 juta rata-rata, rata-ratanya 46 juta, dan kualitas data tidak ditemukan missing value, berarti tidak ada data kosong. 1. Perbedaan skala ekstrim, atribut aset bernilai ratusan juta, range 24-230 juta. Atribut lama usaha bernilai satuan, range 1-11. Implikasi jika dinormalisasi, algoritma Cummins hanya akan menghitung aset dan mengabaikan atribut lain. 2. Tipe data kategorikal, atribut digitalisasi masih berupa teks, mesin Cummins membutuhkan input angka. Oke, jika dilihat datanya, ini adalah datanya. Datanya ada jenis ID, ini omset bulanan, laba bersih, jumlah karyawan, laba usaha, aset juta, dan digitalisasi. Di sini ada 3 jenisnya, ada yang rendah, ada sedang, ada yang tinggi. Oke, kita masuk ke data preparation. Data preparation ini kita menseleksi atribut feature selection dari 7 kolom dataset. Kami memiliki 6 atribut utama untuk clustering. Ada data finansialnya, ada omset, laba bersih, dan aset. Untuk operasionalnya, jumlah karyawan dan lama usaha. Teknologinya kita pakai digitalisasi. Di sini atribut ID kita buang, di exclude karena hanya berfungsi sebagai label untuk urut dan tidak memiliki pola untuk pembentukan kelompok. Yang kedua, teknik preprocessing, kita mapping datanya. Yang masalahnya karena algoritma Cummins tidak bisa menghitung data teks digitalisasi, jadi solusinya kita ubah menjadi angka rendah, angka 1 untuk rendah, sedang 2, tinggi 3. Normalisasi yang B, kita jadikan datanya, kita normalisasi
datanya. Kita menggunakan Z transformation. Masalahnya karena skala data tempang aset ratusan juta akan mendominasi lama usaha satuan. Jadi solusinya kita samakan rentang skalanya agar semua atribut memiliki bobot yang setara dan dalam perhitungan jarak. Oke, jika kita lihat di preprocessingnya, saya sudah sebelumnya udah pernah juga progresnya. Jadi kita disable dulu yang progres yang lain, kita fokus ke data yang kita dapat. Jika di run di sini ada datanya. Oke, ini yang kita dapatkan. Ini row numbernya ada, ID-nya, omset bulanannya, laba bersih, jumlah karyawan, lama usaha, aset juta, dan digitalisasi. Oke, di sini kan datanya masih ada angka yang bukan numerikal, dan di sini kan skalanya pun ada yang 4000, ada yang 3, ada yang 40. Jadi di desain ini nanti kita select atributnya. Awalnya kita akan select atribut enable operator. Oke, kita mapping datanya dulu. Kita enable dulu, kita parse ke number. Enable. Oke, sampai di sini jika kita mau keluarkan datanya sebenarnya udah bisa sih harusnya. Kita export, kita langsung ke responnya, kita lanjutkan prosesnya. Cannot missing, ini belum. Kita menghubungkan read CSV-nya. Jadi ini atributnya nih di parameternya. Kita select atributnya nih, kita exclude, kita keluarin data ID-nya. Di sini kita pilih ID. Ini di atributnya 1 aja. Terus nanti kita sambungkan ke map. Oke, ini single. Kita mapping data digitalisasinya. Jadi di data yang digitalisasi hasil dari result tadi, jika kita lihat datanya tadi harusnya ada data digitalisasi rendah, sedang, tinggi. Di sini kita akan ubah menjadi data numerikal. Jadi ini kita edit listnya. Jika rendah 1, sedang 2, tinggi 3. Oke. Lanjut kita, karena ketika mencoba untuk mapping langsung ke normalize, sebelumnya kami nggak ada menggunakan parse numbers, tapi karena tidak kebaca, jadi kita ubah ke datanya menjadi kita menggunakan satu operator parse number. Di sini single, digitalisasinya kita paksakan untuk menjadikan nominal. Oke, terus kita normalize. Ini yang kita pakai Z transformation, barulah kita keluarin datanya. Oke, ini data yang setelah kita normalize. Oke, datanya menjadi data angka semua. Oke, di sini dapat kita lihat digitalisasi yang 1 ini rendah, 2 sedang, dan 3 ini tinggi. Jadi data di sini udah di transform dan udah juga di parse ke jadi angka yang numerikal semuanya. Jadi di sini udah bisa kita nanti menggunakan algoritmanya. Kita gunakan dua algoritma. Oke, kita lanjut ke modeling. Di sini kami menggunakan 2 model. Yang pertama Cummins clustering, yang kedua aglomeratif, ini hierarchical data. Untuk Cummins itu sendiri metode partisi berbasis centroid. Jadi ada titik pusat di mana parameter K-nya kita bagi 3 menjadi 3 segmen. Asumsinya anggap aja kita jadikan 3, yang satunya mikro, kecil, dan menengah. Ataupun distance-nya, measure-nya itu dia mengukur jarak garis lurus berdasarkan atribut numerik. Oke, max run-nya 10 untuk melakukan 10 kali iterasi untuk mencari posisi centroid terbaik. Untuk aglomeratif hierarchical-nya, metode hierarchy bottom up, dari bawah ke atas. Ini mode complete link edge, menggabungkan cluster berdasarkan jarak anggota terjauh, menghasilkan cluster yang paling padat. Terus kita pakai operator flatten clustering, itu 3 juga. Gunanya untuk memotong pohon dendrogram secara paksa menjadi 3 kelompok agar hasil dapat dibandingkan secara setara dengan Cummins. Oke, di modeling ini jika kita balik ke prosesnya ataupun di desain pada RapidMiner-nya, di sini kami menggunakan 2. Ini belum diaktifkan, terus saya aktifkan dulu. Oke, jadi di sini kita menggunakan operatornya, di operatornya kita menggunakan algoritma hierarchical Cummins dan hierarchical.
dan kita guna multiply data untuk bisa dibagi dua. Terus jika kita run, oke, ini resultnya. Oke, jadi ini modelnya kita pakai K-means. Yang pertama kita pakai K-means. Yang K-means ini untuk K-nya tuh kita bagi kepada 3 cluster, 3. Terus max range-nya kita jadikan 10, kita bikin 10 untuk maksimal 10 iterasi. Terus ini measure tab-nya kita gunakan tetap numerical biar datanya yang terhitung data numerik. Terus numerical measure-nya tetap di Euclidean distance. Lanjut, di hierarkinya kita menggunakan single link. Oke, terus nanti kita masukin ke flatten clustering. Ini clusternya ada 3, untuk kita nge-split lagi 3 sesuai dengan yang kita bilang tadi. Kita potong pohonnya diodogram secara paksa menjadi 3 kelompok agar hasil dapat dibandingkan secara setara dengan K-means. Oke, kita lanjut ke visualisasi clusteringnya. Ini interpretasi sebaran data scatter plotnya dari K-means-nya. Jadi di sini kita kalau dilihat pemisahannya jelas, distinct. Terlihat ada 3 area warna terpisah tegas tanpa banyak tumpang tindih, overlap, menandakan atribut aset dan omset menjadi pembeda utama. Oke, warnanya yang cluster 0 warna biru. Ini area kiri bawah omset dan aset rendah usaha rintisan. Berarti ini yang di angka 1,2 ini ada usaha angka yang rendah di usaha rintisan. Untuk cluster 1 hijau, area tengah, ini merah seharusnya, area tengah omset dengan aset sedang, usaha berkembang. Dan 2 merah, ini kalau di sini hijau, 2 merah, area kanan atas omset, asetnya tinggi, usaha mapan. Oke, ini visualisasinya kita lihat di result performance yang di modelnya, model K-means-nya. Terus kita tengok plotnya ya, ini yang kita lihat tadi. Oke, kita lanjut ke evaluasi interpretasi sebaran data scatter plot. Di sini terlihat kriteria evaluasinya di nilai DBI-nya 0,454. Di hierarchical clusteringnya ini nggak ada karena dia visual validation. Untuk interpretasinya nilai mendekati 0 menunjukkan pemisah cluster yang tegas. Berarti ini 0,4 ini udah lumayan bagus hasil dari riset saya. Jika dilihat di hierarchical clusteringnya, ini pola sebaran data K-means-nya tersebar konsisten dengan K-means, karena di jumlah anggotanya cluster K-means-nya dapat 3 cluster dengan cluster 016, cluster 115, di cluster 2 19, dan di hierarchical clusteringnya kita clusternya 17, 15, cluster 1 15, cluster 2 18. Jika kita lihat di data miningnya, ini performance-nya, ini tadi interpretasinya. Oke, nilai DBI-nya ini di DBI-nya 0,454 untuk K-means-nya. Ini udah rendah jika itu hasil dari pencarian kami di Google. Untuk stabilitas menghasilkan proporsi anggota yang seimbang dan konsisten saat dibandingkan dengan metode hierarchical. Interpretasi profil centroidnya low medium high terbentuk lebih teratur dan mudah diterjemahkan dalam strategis bisnis. Oke, jika dilihat ini performance-nya di average centroid ke distance-nya 0,729, kelas untuk average within centroid distance-nya 1,565, terus ke cluster satunya min 0,098 untuk average within centroid distance. Cluster 2 nya di 0,523. Jika dilihat ini dari cluster modelnya, ini cluster model K-means-nya, description-nya, ini dapat 16, 15 cluster 1, 19 cluster 2. Perbandingannya dengan cluster model yang hierarkinya ini 17, 15, 18, memang selisih dikit.
Terus ini example data commits-nya, ini klasternya dapat dibagi jika kita hitung. Nah, ini ID 5, klasternya 0, klaster 1, lanjut ke klaster 2. Terus di flatten clustering yang data menggunakan algoritma hierarkinya, ini ada cluster 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil analisis centroid plot, terbentuk 3 segmen dengan karakteristik sebagai berikut. Cluster 0 itu bisa didefinisikan UMKM mapan, skala menengah ke besar. Ciri utamanya nilai omset tertinggi, jauh di atas rata-rata jumlah karyawan banyak, digitalisasi tinggi. Profilnya usaha lebih stabil, memiliki pasar tetap, dan manajemen operasional yang matang. Untuk klaster 2, UMKM berkembang, skala kecil. Ini ciri utamanya nilai omset dan asetnya berada di angka rata-rata stabil. Profil usaha sudah berjalan cukup lama namun stagnan atau sedang dalam fase pertumbuhan. Yang klaster satunya UMKM perintis, ini skala mikro. Ciri utamanya nilai omset dan aset rendah, negatif, di bawah rata-rata, karyawannya sedikit. Profil usaha rintisan yang masih rentan secara finansial dan minim adopsi teknologi. Oke, mungkin itu saja penjelasan kami untuk pencarian data di RapidMiner-nya. Untuk selanjutnya kami juga membuat coding based on coding yang akan dijelaskan oleh teman saya Arfad. Oke, saya lanjutkan ke teman saya Arfad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfad Marrahman dengan NIM 23081025. Saya ingin menjelaskan tentang codingan UMKM clustering. Oke teman-teman, di sini aku bakal jelasin analisis data UKM yang aku gerain pakai Python. Jadi datanya itu berisi 50 UMKM dengan beberapa variabel seperti omset, laba, jumlah karyawan, lama usaha, aset, sama tingkat digitalisasi. Saya akan menjelaskan Pandasna. Import Pandas ini adalah untuk mengolah data kayak baca tabel, hitung-hitungan, dan memanipulasi data. Dan import Matplotlib Pilot As ini dipakai kalau nanti mau visualisasi data, misalnya grafik dan plot. Dan kita memasukkan data manual sesuai tabel dari CCV data. Setelah itu data CCV ini aku pakai Pandas dan masuk ke data frame biar gampang dianalisis. Di sini kelihatan datanya berhasil dimuat dengan dimensi 50 baris dan 7 kolom. Aku pakai DF hit buat ngecek apakah data udah masuk dengan benar dan nggak ada yang error. Nah, setelah data berhasil dimuat dan dicek, langkah selanjutnya itu pre-processing, kayak encoding data, digitalisasi dan scaling sebelum akhirnya dilakukan clustering. Ini nanti yang bakal nentuin pengelompokan UMKM berdasarkan karakteristiknya. Ini data yang berhasil dimuat. Setelah itu kita lanjut ke data understanding dan preparation. Pertama aku lihat statistik deskripsi dari data ini. Di sini kita bisa lihat nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan sebaran dari setiap variabel kayak omset bulanan, laba bersih, jumlah karyawan, dan selanjutnya aku memeriksa apakah ada data yang kosong atau missing value. Dari hasil pengejaran semua kolom nilainya 0, artinya datanya lengkap, artinya nilai datanya lengkap dan nggak perlu dipersen lagi. Nah, di sini ada satu kolom yang masih kategorial yaitu digitalisasi yang isinya rendah, sedang, dan tinggi. Karena ini datanya bertingkat atau ordinal, aku ubah jadi angkanya rendah, jadi satu rendah, sedang 2, dan tinggi 3. Tujuannya supaya bisa diproses secara matematis sama algoritma clustering. Setelah itu aku pilih fitur-fitur yang relevan buat clustering. Kolom ID aku buang karena cuma penanda dan nggak punya pengaruh ke karakteristik UMKM. Dan langkah terakhir di bagian ini adalah scaling atau standarisasi data. Soalnya satuan dari tiap variabel berbeda-beda, ada yang jutaan, ada juga cuma hitungan orang dan tahun. Kalau nggak scaling, variabel angkanya akan bisa
bikin hasil clusternya menjadi bias. Makanya jadi sampai tahap ini data sudah bersih untuk ditransformasi dan sudah siap untuk masuk ke tahap clustering. Data siap untuk tracing atau sudah di scaling. Yang ketiga, modeling algoritma K-means, dan selanjutnya kita memasukkan modeling K-means clustering. Setelah data siap, sekarang masuk ke tahap modeling. Di sini aku pakai algoritma clustering pertama, yaitu K-means. Tujuan K-means ini untuk membuat mengelompokin UKM yang punya karakteristik mirip dalam satu cluster. Sebelum pakai K-means, kita harus tentuin dulu jumlah cluster yang paling optimal. Di sini aku pakai menentukan jumlah cluster optimalnya menggunakan elbow method. Nah, elbow method itu adalah cara buat lihat di titik mana penamaan cluster udah nggak ngasih penurunan error yang signifikan. Error di sini diukur pakai inertia, yaitu total jarak data ke pusat cluster. Ini grafik datanya. Kalau dilihat dari grafik ada patahan yang cukup jelas artinya 3 cluster udah cukup untuk ngerepresentasiin pola untuk UMKM ini. Setelah jumlah cluster ditentukan, langkah selanjutnya adalah menjalankan algoritma K-means dengan cluster 3. Model ini dilatih pakai data yang sudah di scaling supaya perhitungan jaraknya lebih adil. Hasil dari K-means ini berupa label cluster tiap UMKM. Ini grafik hasil clusternya. Keempat, modeling algoritma menggunakan hierarchical clustering. Selain K-means, aku juga pakai hierarchical clustering sebagai metode pembanding. Ini dendrogram hierarchical clustering. Diagram ini menunjukkan proses penggabungan data dari yang paling mirip sampai satu cluster besar. Jadi kalau dipotong di ketinggian tertentu, kelihatan kalau 3 cluster itu paling masuk akal. Berdasarkan diagram, aku terapkan algoritma clustering dengan 3 cluster pakai jarak, Euclidean, dan metode Ward. Hasil clustering ini aku simpan sebagai kolom cluster hierarchical. Jadi tiap UKM sekarang punya label cluster. 5. Evaluation. Setelah menggunakan diagram hierarchical, kita memasuki evaluation. Setelah clustering, aku akan evaluasi buat mengukur seberapa bagus hasil pengelompokan. Apakah 2 metrik, yaitu Silohead score dan Davis Bouldin index. Silohead score itu semakin mendekati 1 berarti cluster makin rapi dan terpisah dengan jelas. Dan Davis Bouldin index ini semakin kecil semakin bagus. Grafik ini nunjukin hasil clustering kami berdasarkan aset dan omzet. Kelihatan kalau UKM dengan aset dan omzet yang mirip cenderung masuk ke cluster yang sama. Ya, dan kita memasuki deployment dan interpretation. Di tahap terakhir, aku interpretasi hasil clustering buat lihat karakter tiap cluster. Aku hitung rata-rata tiap variabel di setiap cluster kayak omzet, laba, jumlah karyawan, aset, dan tingkat digitalisasi. Dari sini tiap cluster bisa dianggap sebagai segmen UKM yang berbeda. Contoh jumlah anggota per cluster K-means 0 sama dengan 19, cluster 0 sama dengan 19, cluster 1 16, cluster 2 dengan 15 dengan name contact. Sekian, terima kasih.